Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Oke, semuanya apa kabar? Yang dari Indonesia, dari Malaysia. Di sini saya akan menyukseskan kalian dalam hal pangkas rambut. Saya tekankan ya, bahwa pangkas rambut ini adalah investasi. Jadi kita berusaha usaha pangkas rambut ini adalah usaha jasa. Jadi kita tidak perlu bolak-balik untuk mencari modal lagi untuk kulaan lagi, itu enggak. Setelah kita mempunyai kursi satu, mesin clipper satu, gunting satu, cukuran satu, sisir satu, itu nanti kita tinggal hanya membeli silet sama ini mungkin ya sisir saja. Kalau untuk gunting saya rasa ini awet banget, 1 tahun sampai kadang 2 tahun. Mesin well super taper yang bandel ini, makanya saya sarankan untuk membeli ini bandel banget. Untuk 2 tahun 5 tahun masih tajam lah, walaupun ini harganya 750, tapi ini bandel banget. Jadi investasi itu bro, kita beli satu kali tapi bisa menghasilkan uang selamanya, itu namanya investasi, atau bisa membuahkan hasil lah pokoknya. Misalnya investasi itu seperti emas, kita beli emas batangan, sekarang beli 6 juta, nanti 2 tahun setelah 2 tahun lagi kita jual bisa sampai 6 juta, itu namanya investasi. Dan seperti kita misalnya beli tanah ya, beli sawah, kita sekarang beli harga 100 juta, nanti 5 tahun ke depan kita jual menjadi 150 juta, itu namanya investasi. Jadi pangkas rambut ini menurut saya adalah investasi, karena kita beli alat atau mesin hanya 1 kali dan untuk selamanya. Asal kita tidak banting-banting dan tidak rusakkan atau tidak kita gebrok-gebrokan, itu nggak bakal rusak menurut saya. Rusak pun itu karena kesalahan kita sendiri, bukan kesalahan pelanggan atau pabrik gimana tuh enggak. Biasanya sering ini keserimpet. Saya kan taruh di sini keserimpet kaki jadi berat gitu, tapi juga nggak ngerusak. Saya pernah mempunyai mesin seperti ini 10 biji bro, harganya 750, 7,5 juta. Waktu saya mempunyai cabang 3, 10 karyawan dulu. Sekarang ya namanya rezeki itu kadang di atas kadang di bawah. Sekarang tinggal 3 karyawan dan 2 cabang. Iya bro, sudah saya bahas berkali-kali di video saya. Saya punya 3 cabang dan 10 mesin well super taper. Cuman sekarang saya agak pindah ke Keme 2600. Menurut saya enteng dan harga murah begitu bro. Makanya saya juga sarankan, rekomen kepada pemula-pemula agar tidak kaget. Yang belum berani buka atau yang sudah bisa mangkas belum berani buka, silahkan buka saja. Karena setahu saya nggak ada tukang pangkas yang nggak laku, pasti laku. Karena pikir secara logis saja bro, setiap hari pasti ada kelahiran, angka kelahiran, dan setiap hari ada angka kematian, dan angka kematian sama kelahiran itu masih banyak angka kelahiran daripada kematian. Berarti manusia di dunia ini semakin banyak, artinya kamu semakin laku, nggak akan semakin laku, semakin banyak orang. 1, 2, 3, dan 1 orang itu adalah 1 investasi bagi kamu. Misal saya ini yang saya praktekkan dulu, saya mangkas waktu di 2013. Ada laki-laki yang pangkas rambut di saya belum punya anak, dia udah keluarga terus, lalu dia cocok, dia punya anak, anaknya dipangkaskan di saya, mertuanya diajak, adiknya diajak, terus kakaknya juga diajak, semuanya diajak bro, gitu. Jadi menurut saya adalah investasi. Jadi pangkas rambut itu adalah investasi menurut saya. Investasi itu 1 kali untuk selamanya, menurut saya begitu. Ini menurut secara pandangan saya ya. Jadi kamu hidup itu nggak boleh boros. Jadi borosnya begini, misal gunting belum tumpul tapi kamu udah ingin beli gunting lagi, padahal
belum waktunya untuk ganti. Jadi kamu jangan membeli karena keinginan, tapi karena keperluan. Seperti saya, ini karena saya perlu membeli ini, jadi saya beli ini. Tapi setelah saya beli, saya nggak beli lagi kalau itu memang belum rusak. Kalau udah rusak baru saya beli, begitu bro. Dan ini semua saya beli ini juga hasil dari pangkas rambut, bukan dari hasil di mana-mana. Dan kalau kamu buka di mana? Di kampung. Kalau di kampung saya sarankan kamu kalau punya uang beli sapi. Punya uang dari pangkas rambut, belikan sapi. Sapi ini adalah juga investasi. Misalnya kamu punya uang 10 juta, belikan sapi, nanti dia beranak, anaknya kamu jual, kamu dapat investasi dari situ. Misalnya kalau kamu ada uang lebih, kamu belikan tanah ya, sawah. Kamu sawah garap. Jadi suatu saat pangkas rambut pas sepi, keadaan hujan terus, kadang musim pancaroba itu hujan terus, dan kamu nggak akan putus asa gitu loh bro. Putus asa ketika pangkas rambut kamu sepi kalau kamu mempunyai sampingan. Makanya saya sarankan ke teman-teman, kalau misalnya masih bekerja di pabrik, ya di pabrik saja buka malam pangkasnya. Kalau pangkasnya belum ramai. Kalau pangkasnya udah ramai, mumpuni pelanggan udah banyak, yang pabrik ditinggalkan lalu fokus di pangkas, gak apa-apa kalau kamu nyaman di pangkas gitu bro. Dan untuk orang yang kampung misalnya buka di teras itu sambil ngerumat sapi, sambil bercocok nanam padi di sawah kalau punya sawah. Misalnya kalau nggak punya, ya uang dikumpulkan, belinya secara gade juga nggak apa-apa. Kadang kan ada orang ya, saya butuh uang, mau nggak kamu gade sawah saya seharga 15 juta 3 tahun, seperti itu. Yang saya praktekkan seperti itu bro. Jadi saya gade, saya garap tanahnya, nanti setelah 3 tahun uang saya kembali utuh, tapi dengan ijab bukan gade ya. Kalau gade setahu saya itu riba ya. Jadi orang itu pinjam, terus orang itu nggak pinjam, orang itu beli, orang itu jual tanah ke saya, nanti orang itu setelah punya uang tanahnya dibeli lagi gitu loh bro. Setahu saya kalau itu riba, setahu saya. Nah seperti itu. Kalau kita nggak kepingin kecewa lah menjadi seorang pangkas rambut, karena tidak banyak pangkas rambut juga yang sudah ini ya, sudah sukses itu yuk banyak, yang nggak sukses itu juga banyak, yang gulung tikar 3 bulan, 2 bulan gulung tikar, 1 bulan gulung tikar, karena mereka nggak sabar. Yang kunci yang pertama itu harus konsisten. Kamu buka, misalnya buka habis maghrib tetap jam 9, mau ada yang pangkas mau nggak ada yang pangkas, tetap fokus buka jam segitu. Saya maupun ada yang pangkas mau nggak ada yang pangkas, itu buka jam 7, tutup jam 10 malam. Itu saya bro. Dan mau hari libur, tanggal merah, hari besar, Jumat, semuanya saya buka. Kecuali benar-benar saya nggak bisa buka dan ada kepentingan keluarga yang nggak bisa ditinggalkan, urgent banget, nah itu baru saya libur, saya buka. Itu pun saya kasih pemberitahuan, tutup jam 12 siang misalnya, buka lagi jam 5 sore, atau tutup 1 hari, besok buka. Kayak gitu saya beri pemberitahuan, saya kasih papan yang besar di depan, seperti itu bro. Ini hanya referensi atau sharing yang pernah saya praktekkan, seperti itu aja ya bro. Jadi pangkas rambut itu investasi. Kamu bisa memangkas 1 orang, nanti kamu juga ajak-ajak seperti orang sini. Yang saya pangkas itu 1 orang proyek, ternyata besok dia membawa orang 1 mes, padahal 1 mes itu jumlah 20 orang atau 10 orang, bisa diajak ke sini 5 orang, kan lumayan menambah omset kita kan bro. Gitu bro, nggak usah tanpa meminta tolong dong dipromosikan pangkas rambut saya. Dan ini ada, biar rame lagi, ini ada sebuah undian. Misalnya kamu undi pakai kartu, setelah potong kamu kasih kartu,
Kamu minta nomor teleponnya, catat dan masukkan di kocok seperti arisan itu setiap 5 bulan sekali atau 6 bulan sekali, terserah kamu. Itu hadiahnya setrika, bisa payung kayak gitu, itu juga menarik. Selain pembagian stiker seperti saya, pembagian stiker dan kupon 7 kali gratis 1 kali, dan sekarang anak yatim piatu gratis seperti itu ya bro. Oke bro, semoga bermanfaat, semoga berguna video ini, memotivasi dan menukar lah cara pikir atau pemikiran kalian. Oke ya, terima kasih, semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam syukur sedunia.